kiara pala pasikara pala kiara pasiara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kau tetaplah selamanya ya Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, selamanya. Selamanya Engkau tetap Allah yang kami puji, yang kami sembah. Makasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Ibu Lena ya Tuhan pagi ini ya Tuhan. Agar firman itu ya Tuhan Yesus menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Roh Kudus. Silakan Ibu Lena. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Bobi yang sudah menyampaikan rasakan diberkati Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Marilah kita satukan hati berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat pagi yang indah pagi hari ini. Kalau kami ada dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun juga, itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna atas kami ya Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, urapilah kami Bapa yang berguna kalau Engkau yang memakainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menyampaikan firman-Mu untuk boleh dimengerti, dan firman-Mu boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang subur, berbuah dan berlipat kali ganda, sehingga buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Yanli boleh minta tolong disiarkan. Terima kasih.
untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakannya mereka. Kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu. Ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku.
Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian karena firman-Nya terlalu panjang. Jadi saya minta tolong pakaian ini hanya sampai ayat 29. Yang direma untuk saya renungkan dan bagikan pagi hari ini hanya ada ayat yang 29 ini yang Tuhan berbicara, engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Saya percaya semua manusia dapat mengalami kegelapan dalam kehidupannya. Tapi Tuhan tidak menciptakan kegelapan, namun kegelapan itu memang sudah ada. Tuhan menciptakan terang seperti pada Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oleh sebab itu, percayalah, jika di antara kita masih ada yang ragu dan hidup masih terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di dunia ini, itu semuanya sudah dipikirkan oleh Tuhan di dalam agendanya. Tuhan selalu ada terang bagi kita yang percaya kepadanya. Cahaya pelitanya Tuhan selalu menyinari kita sepanjang masa bagi kita yang sudah percaya. Saya percaya firman Tuhan ini adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan saya percaya firman Tuhan menerangi pikiran, jiwa, dan roh hati kita. Di dalam setiap hari-hari yang kita jalani, firman Tuhan itu akan menerangi pikiran kita, akan memimpin kita apapun yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Dan saya sangat dikuatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7. Saya bacakan sekali lagi. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Di sini saya merasakan firman Tuhan ini sungguh sangat berkuasa. Di saat saya berdoa di dalam doa pagi ini, bukan karena saya supaya ingin doa saya dikabulkan Tuhan, tapi karena saya lebih dahulu mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada saya, bahwa saya memang sebelumnya saya sudah doa pagi, saat teduh setiap hari, seperti di dalam Follow Christ kami diwajibkan pagi hari itu mengadakan miss call untuk peserta-peserta kami. Sehingga ini menjadi kebiasaan bagi kami untuk bangun pagi dan belajar untuk mendengar suara Tuhan.
Justru di sini saya diajarkan Tuhan, dan saya percaya Tuhan yang memimpin saya untuk mengikuti doa pagi ini bersama dengan teman-teman semua, itu karena pimpinan Roh Kudus, bukan kuat gagah saya. Tuhan berbicara kepada saya waktu tanggal 14 April 2021, itu tanggal yang bersejarah buat saya. Tuhan berbicara bahwa tidak ada salahnya untuk join dengan doa pagi ini, untuk lebih fokus, untuk lebih belajar banyak dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam firman Tuhan. Saya bersyukur dan saya mau taat seperti firman Tuhan yang mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 7. Saya bacakan, sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Maka pada hari itu, tanggal 14 April, saya mau taat pada Tuhan, saya mau merendahkan hati untuk datang kepada Tuhan di dalam doa Zoom ini. Dan saya bersyukur sampai hari ini Roh Kudus terus memimpin saya. Sampai lebih dari 100 hari, bahkan saya percaya untuk hari-hari selanjutnya, Roh Kudus akan terus memimpin saya untuk doa Zoom pagi ini. Bukan dengan kuat gagah saya, tapi karena perkenanan Tuhan. Saya juga bersyukur di dalam doa pagi ini ketika saya berdoa, saya menyampaikan permohonan saya untuk anak saya, Yohanes Yonadi Elvin, karena dia sejak tahun 2019 di PHK di dalam pekerjaannya, dan sebelum saya 100 hari dalam doa Zoom ini, yaitu tanggal 22 Juli, Tuhan sudah memberkati dia. Mungkin dia mengikuti, karena saya berdoa untuk dia bahwa Tuhan, aku menyerahkan anakku ini, biarlah Engkau yang berkarya atas kehidupannya. Saya ingat saya doanya seperti itu. Aku sudah tidak sanggup untuk apapun yang harus aku kerjakan buat dia, biarlah Tuhan yang ambil alih kehidupan dia. Roh Kudus yang menyerahkan anakku dalam tanganmu, biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupannya. Sehingga pada bulan Juli ini, bulan Juni dia berkata kepada saya bahwa dia mulai melakukan pekerjaan di YouTube. Saya bilang, ya udah kerjakan aja sesuai dengan keinginan hatimu, tapi jangan lupa berdoa. Akhirnya dia juga mau berdoa. Dia berjanji bahwa dia bila sudah memperoleh penghasilan, dia akan memberikannya perpuluhan kepada Tuhan sebagai pendapatannya yang pertama. Saya bersyukur akhirnya Tuhan ambil alih kehidupannya. Dia mau datang kepada Tuhan dan berdoa dan memberikan penghasilannya. Betapa ini suatu karya Tuhan yang luar biasa, yang menjawab segala doa saya di dalam kehidupan anak kami, Yohanes Yonadi Elvin. Saya percaya Tuhan juga terus memimpin dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari yang dia lalui, biarlah Tuhan juga selalu memimpin dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan terus melekat kepada Tuhan. Saya bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia pada tanggal 22 Juli itu memberikan sebagian dari penghasilannya kepada saya, yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan sediakan di saat-saat saya membutuhkan, Tuhan yang mencukupi dan memenuhi, sehingga hari-hari yang kami lalui bisa terpenuhi. Tuhan juga berkarya di dalam kehidupan saya. Pada sejak tahun yang lalu ketika pandemi ini dimulai, bulan Maret,
bulan Mei Tuhan berbicara pada saya, mengapa kamu tidak melakukan membuat roti. Akhirnya pada bulan Mei itu saya melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Tuhan hanya bilang, kamu beli kardus, kamu beli plastik, beli ini, beli itu. Saya hanya mau taat, saya melakukan semuanya itu. Tapi setelah saya membeli semuanya itu, saya bingung. Ini mau diapain ya Tuhan? Saya tanya lagi kepada Tuhan. Akhirnya saya berdoa lagi. Ternyata dari apa yang saya kerjakan, awalnya yang saya mulai bagikan pada saudara-saudara dan teman-teman, anak-anak saya bersyukur hari demi hari Tuhan terus berkarya. Tuhan kirimkan orang-orang yang membutuhkan roti datang kepada saya. Orang-orang melihat PP saya. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mengirim mereka datang kepada saya. Yang semula pekerjaan saya di properti, mereka menanyakan, udah nggak jual properti lagi? Saya bilang saat segini, saat sekarang kan properti lagi sepi. Jadi untuk bekerja di rumah, saya yang melakukan bikin roti, saya bilang gitu. Bahkan investor saya pun sampai telepon dan mereka memesan roti. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan saya di dalam hari-hari yang saya lalui. Seperti kemarin ada seorang prinsipal yang Tuhan panggil pulang, almarhum Bapak Subakti. Maaf sebelumnya kalau saya boleh cerita di sini. Beliau itu sangat baik dan beliau telepon saya sekitar 2 bulan yang lalu sebelum Tuhan panggil dia. Dia menanyakan pekerjaan saya di properti. Dia juga menanyakan roti. Dan bahkan dia juga ingin merasakan roti saya. Tapi Tuhan sungguh mengasihi dia. Tuhan sudah panggil lebih dahulu. Saya bersyukur buat segala karya-karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Di tahun ini walaupun masih pandemi, Tuhan terus berkarya. Dari Januari sampai bulan Mei itu, Tuhan masih mengirimkan orang-orang yang membeli properti. Namun di bulan Juni, Juli, Tuhan pimpin saya untuk melakukan pekerjaan roti. Saya bersyukur buat segala apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan terus mencukupi, Tuhan terus menjaga kesehatan saya. Saya bersyukur buat segala yang terjadi apapun itu. Saya bersyukur buat setiap hari doa Zoom pagi hari ini yang boleh diadakan. Terima kasih Pak John, Pak Gandhi, dan juga teman-teman semua yang sudah membawakan firman yang menguatkan saya, bahkan lebih membuat saya semakin hari Tuhan pimpin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin terus apa yang Tuhan kehendaki. Saya hanya mau berserah dan melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Walau masih banyak pergumulan-pergumulan yang Tuhan belum kabulkan, tapi saya percaya tahun 2021 ini adalah tahun kemenangan buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Siapapun itu, Tuhan melihat dari atas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, biarlah semuanya itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, lakukanlah yang baik dan jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun, karena kamu akan menerima apa yang layak bagi kamu. Saya lupa ayatnya di mana ya. Cuman saya suka ingat firman Tuhan itu selalu berkarya ya. Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah biji mata Tuhan, seperti kemarin yang disampaikan firman Tuhan. Betapa hidup kita ini berarti di mata Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan kita. Biarlah kita semakin hari semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun saya juga belum sebenar-benarnya, tapi kita harus berjuang untuk mencapai mahkota kehidupan seperti di dalam kitab Wahyu yang sudah diajarkan kepada kita. Waktunya tidak lama lagi,
Kita juga tidak tahu kapan, tapi kita harus terus tetap berusaha, berjuang, hidup dalam kekudusan. Kuasai pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menyelesaikan firman Tuhan dari Mazmur 18 ini yang begitu panjang. Saya ingin menyampaikan ayat-ayat yang rema buat saya saja. Kiranya Tuhan terus memberkati teman-teman semua di dalam Zoom ini yang sudah setia setiap hari berdoa, menyediakan waktu buat Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan menyia-nyiakan waktu yang kalian sediakan buat Tuhan. Tapi Tuhan akan berkarya luar biasa atas kehidupan Bapak Ibu semua. Menjadi alatnya untuk menyampaikan firman-Nya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh membagikan firman-Mu. Terima kasih, Roh Kudus yang memimpin saya. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini terus berkarya dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, buat hari-hari yang Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang tak pernah bisa kami sampaikan kepadamu. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Perbuatan dahsyat di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Engkau yang selalu menolong di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Allah yang terus memberkati kehidupan kami. Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan pakai juga teman-teman kami semua dalam dunia ini sebagai alat Tuhan yang ajaib. Menjadi terang, menjadi garam, dimanapun mereka berada. Siap atau tidak siap Tuhan. Kami harus memberitakan firman-Mu pada orang-orang yang belum pernah mendengar firman-Mu. Kami harus memberikan kesaksian bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang boleh melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu, Bapa, atas kami semua. Supaya kasih itu terus menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Hari yang percaya sama katakan, amin. Terima kasih Bu Raina untuk sharing firman yang sangat memberkati. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami bisa berkumpul di pagi ini di bawah kaki-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu. Kiranya semua pujian yang kami angkat menyenangkan hati Engkau. Dan firman yang kami dengar, kami mendapat rema dan kami bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yakobus 4:8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami tidak jemu-jemunya mendekat terus kepadamu. Kami sangat yakin dan percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia, Engkau melindungi bangsa Indonesia, dan Engkau selalu memberkati bangsa Indonesia dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Saat ini kami sepakat berdoa, ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada Presiden Jokowi agar dapat menyelesaikan permasalahan kepemilikan 15 hutan adat di Danau Toba pada Agustus ini, supaya sejalan dengan status Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Tuhan, saat ini Danau Toba juga sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Tuhan, biarlah
ketetapan ini tidak sia-sia dan dapat mendorong pengembangan perekonomian untuk rakyat setempat ya Tuhan, dan Danau Toba ini benar-benar menjadi tempat pariwisata yang menarik perhatian sampai ke luar negeri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkatilah para kepala desa di Indonesia agar memiliki kepemimpinan yang baik, berintegritas, mampu untuk berinovasi dan mampu melaksanakan administrasi dan regulasi untuk menyelenggarakan pemerintah desa secara tertib. Tuhan juga buka wawasan mereka sehingga mereka bisa menerima usulan dari luar untuk memajukan desa-desanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar pemerintah daerah dapat segera mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD untuk membantu masyarakat, juga usaha kecil, menengah, dan penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Kami juga mengucap syukur untuk tambahan kasus kesembuhan menjadi 48.508 kasus hari ini. Anugerahilah kesembuhan kepada mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang isoman, agar bilangan yang sembuh bertambah dan kasus meninggal juga berkurang. Tuhan, kami juga berdoa biarlah pemerintah juga membuat keputusan yang bijaksana dan tegas untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID, Tuhan. Kalaupun ada adopsi, biarlah mereka bisa teradopsi oleh keluarga yang benar-benar mengasihi mereka. Dan juga apabila mereka diterima di panti asuhan, mereka juga dapat mendapati panti asuhan yang baik, Tuhan. Engkau melindungi mereka, Tuhan. Mereka juga merupakan tunas bangsa Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami juga bawa dalam doa untuk saudara-saudari kekasih kami di Zoom Prayer pagi ini. Tuhan, setiap kami ada saja pergumulan masing-masing yang tidak bisa kami sampaikan di Zoom Prayer pagi ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan, baik itu mengenai kesehatan, mengenai keluarga, hubungan keharmonisan keluarga, hubungan dengan anak, dan lainnya Tuhan, mengenai bisnis, mengenai keuangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak membiarkan kami menghadapinya sendiri. Sebab itu Tuhan, kami yakin dan sangat yakin. Yesaya 41:13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih Tuhan untuk janjimu yang selalu iya dan amin.